Bayangkan, Anda memiliki lahan 10 kali 12 meter. Kiri, kanan, dan belakang sudah tertutup oleh dinding tetangga. Tantangannya, bagaimana membuat semua ruang dalam rumah satu lantai, tanpa menghambat sirkulasi udara dan pencahayaan tetap mengalir serta menghidupi ruang? Jadi, jika kalian mempunyai lahan 10 kali 12 meter, atau bahkan lebih kurang dari itu, video ini mungkin akan membuka mata Anda, bahwa, dengan pendekatan yang tepat rumah di lahan 10 kali 12 meter, bisa menjadi tempat tinggal yang luar biasa. Siapkah Anda transformasi rumah 10 kali 12 meter menjadi rumah hunian ideal? Mari kita mulai dari bagian paling depan. Dari depan rumah, terlihat segitiga yang meruncing ke atas dan simetris berwarna putih, serta sebuah tonjolan melengkung dan di finishing warna hitam. Pada bagian pagar depan penggunaan roster jadi pilihan, serta dipadukan dengan permainan batu bata yang sedikit menonjol di sisi kanan. Untuk bagian fasad depan supaya terlihat cantik dan segar, maka disisakan sedikit space untuk tanaman. Terdapat dua pintu untuk akses menuju ke dalam pagar, yaitu pintu pagar 1 serta pintu pagar 2. Pintu pagar 1 untuk pintu masuk ke area keluarga, area tamu, area kamar, sedangkan pintu pagar 2 untuk pintu akses area dapur. Selanjutnya beralih ke bagian atap. Rumah ini menggunakan beberapa model atap, yaitu atap sandar di sisi depan, atap pelana di bagian tengah bangunan yang dikombinasikan dengan talang air, atap dacor, serta atap skylight. Kita lanjut ke bagian dalam pagar. Sebelum memasuki area dalam pagar, kita melewati gerbang yang berukuran lebar 3 meter, serta tinggi 1,9 meter. Setelah melewati gerbang, kita disambut langsung oleh area carport. Dengan ukuran carport, lebar 4 meter, panjang 6,5 meter, serta tinggi 3 meter. Di sisi kanan carport, terdapat kursi dan meja beton, yang bisa untuk bersantai, menikmati suasana sore bersama keluarga, serta bisa digunakan untuk menyambut tamu. Di sisi sebelah kanan area ini, terdapat akses jalan menuju ke area dapur dengan lebar 2 meter. Selanjutnya kita masuk ke bagian dalam rumah. Sebelum memasuki dalam rumah, kita disambut dengan teras dengan panjang 1 meter dan lebar 1,2 meter. Teras ini memiliki satu langkah pinjak dengan tinggi 15 cm, sedangkan lebar 30 cm. Lanjut kita memasuki area dalam rumah, dengan langkah pinjak naik 5 cm dari teras. Sebelum kita memasuki area dalam rumah, kita melewati pintu depan lebar 95 cm dan tinggi 235 cm. Setelah melewati pintu depan, kita disambut oleh ruang tamu. Ruang tamu ini memiliki panjang 5,5 meter, serta lebar 3,2 meter, sedangkan tinggi plafon dari lantai, yaitu 2,7,5 meter. Dengan ukuran tersebut, ruangan ini bisa ditempatkan TV serta ambalan dekorasi, sofa serta beberapa furnitur lainnya. Ruangan ini memiliki bukaan jendela yang mengarah ke area carport, dengan tinggi jendela 60 cm dan lebar jendela 140 cm. Serta menggunakan pintu geser, yang menghadap langsung ke area taman samping. Pintu ini memiliki lebar 2,4 meter dan tinggi 2,5 meter. Kita lanjut ke area kamar 1. Sebelum memasuki kamar 1, kita perlu melewati pintu kamar, dengan lebar 95 cm, serta tinggi 235 cm. Setelah berada dalam kamar 1, dengan lebar 2,5 meter, dan panjang 3 meter, serta tinggi plafon dari lantai, 2,7,5 meter. Kamar ini terdapat tempat tidur lebar 1 meter, dan panjang 2 meter, serta meja belajar, lemari penyimpanan untuk baju dan barang-barang lainnya. Untuk memaksimalkan keluar masuknya udara dan pencahayaan, kamar ini diberikan satu bukaan jendela, yang mengarah langsung keluar bangunan bagian kanan. Jadi dengan adanya bukaan tersebut, udara dan cahaya bisa masuk dalam kamar, sehingga kamar tidak pengap, lembab serta gelap. Jadi, kita bisa nyaman saat beristirahat di dalam kamar. Karena kamar yang aman dan nyaman itu adalah kamar yang sehat, maka perlu adanya bukaan jendela untuk sirkulasi dan pencahayaan dalam kamar. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu kamar 2. Sebelum kita beranjak ke kamar 2, kita pergi ke samping kanan rumah dulu, yang merupakan area taman serta area musola. Area taman ini memiliki lebar 120 cm, dan lebar teras samping menuju ke musola, yaitu 80 cm. Untuk area musola ini, memiliki lebar 150 cm, serta panjang 200 cm. Musola ini menggunakan setengah atap dacor dan setengah atap skylight. Dengan tujuan, ruang musola tidak gelap serta lembab. Dan, untuk tinggi atap skylight serta atap dacor di area musola ini,
yaitu 275 cm. Selain itu, di sebelah kanan musola, disediakan area untuk berwuduk, dengan lebar 90 cm. Kita lanjut ke area kamar 2. Kamar 2 ini terletak di belakang kamar 1. Dan, di sebelah kanan ruang tamu serta ruang keluarga. Kamar 2 ini sangat cocok digunakan sebagai kamar anak 2. Karena, posisinya di antara kamar 1 dan kamar 2. Sebelum memasuki kamar 2, kita melewati pintu. Dengan lebar 90 cm, serta tinggi 235 cm. Setelah kita berada di kamar 2. Dengan ukuran lebar 250 cm, panjang 300 cm, serta tinggi plafon mengikuti bentuk atap, untuk tinggi paling ujung bagian atas, yaitu 500 cm, dengan kemiringan 30 derajat, mengikuti bentuk atap. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur dengan ukuran lebar 100 cm. Serta panjang 200 cm. Kamar ini juga terdapat meja belajar, serta tempat penyimpanan baju dan barang-barang yang lain. Demi menciptakan suasana udara dan cahaya alami, tanpa perlu pemasangan AC, kamar ini dilengkapi satu buah jendela yang mengarah langsung keluar rumah di sebelah kanan rumah. Dengan adanya bukaan jendela, udara dan cahaya matahari bisa keluar masuk ke dalam kamar, sehingga kamar tidak lembab serta pengap. Kita akan beranjak ke ruangan berikutnya. Ruangan ini difungsikan sebagai kamar 3. Sebelum memasuki kamar, kita melewati pintu terlebih dahulu, dengan lebar pintu 95 cm, serta tinggi pintu 235 cm. Setelah berada di dalam kamar 3, dengan lebar 250 cm, panjang 300 cm, serta tinggi plafon dari lantai yaitu 275 cm. Dengan ukuran tersebut, kamar ini cukup untuk ditempatkan tempat tidur, lebar 160 cm, panjang 200 cm, dan juga tempat penyimpanan baju, serta meja rias. Kamar ini juga dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah di sebelah kiri bangunan, yaitu area taman serta musola. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruang makan dan juga dapur. Ruang makan ini berukuran lebar 350 cm, panjang 400 cm. Untuk ketinggian plafon, mengikuti bentuk atap rumah, dengan ujung tertinggi pada plafon yaitu 525 cm. Di sebelah kanan dapur dan ruang makan, terdapat area laundry room, dengan lebar 200 cm, panjang 100 cm, dan tinggi plafon dari lantai 275 cm. Setelah itu kita lanjut ke area kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran lebar 200 cm, panjang 150 cm, serta tinggi plafon 275 cm. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini dilengkapi shower, kloset duduk, serta bak mandi. Kita ke area selanjutnya, yaitu teras samping. Teras ini posisinya di sebelah kanan rumah, dengan ukuran lebar 200 cm, serta panjang 150 cm. Sekian video dari saya, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya.